Memang negara ini diberikan kewajiban, diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan untuk wajib memelihara dan menjaga semua orang yang ada di rumah Indonesia. Ketika pemerintah ternyata dananya kurang dan kemudian menyampaikan kepada publik secara jelas, kami butuh partisipasi Anda, butuh harta Anda. Seperti zaman kemerdekaan dulu, semua orang yang kaya itu dimintain, tolong partisipasinya seperti apa? Secara Pancasila apakah ini etis? Sangat etis. Ketika pemerintah bersama-sama dengan masyarakat yang mampu memberikan semua yang dimilikinya. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Halo sahabat Rumah Pancasila, kembali lagi bersama kami di channel Rumah Pancasila, membahas isu-isu hukum dalam bingkai Pancasila. Kali ini Rumah Pancasila akan membahas video-video mengenai isu hukum yang masuk ke dalam DM sosial media kami. Jangan lupa untuk tetap like, share, dan subscribe channel kami. Dan mari berbagi ilmu. Salam Pancasila. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Ini ada sahabat Rumah Pancasila dari Surabaya yang meminta Rumah Pancasila untuk menganalisa apakah etis pemerintah kota Surabaya ini meminta kepada warga untuk memberikan sumbangan dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 karena anggaran pemerintah kota Surabaya ini sangat kurang untuk mengatasi masalah yang terjadi karena saat ini memerlukan dana lebih dari 200 miliar rupiah sedangkan dana pemerintah itu hanya ada, kalau saya tidak salah itu, dari keterangan yang diberikan ini, hanya memiliki dana 200 miliar, tetapi membutuhkan pengeluaran sampai 446 miliar. Jadi ada kekurangan dana sekitar 240 miliaran lah, sehingga pemerintah kota Surabaya meminta partisipasi masyarakat. Pertanyaannya, apakah etis ataukah tidak? Dan dari sisi kebijakan publik, apakah ini pantas, tepat, ataukah tidak. Nah, Rumah Pancasila ingin memakai kacamata Pancasila di dalam menganalisa pertanyaan ini. Sebelumnya kita lihat dulu nih dari netizen. Yang pertama dari Rizal Setiawan, mending duitnya langsung dibagikan ke jalan daripada disetorin ke pemerintah. Ini mendapatkan 191 like. Kemudian ada Ilham Kaustik, gak etis karena sudah kewajiban negara menjamin rakyatnya. Nah begini, Rumah Pancasila ingin menyampaikan, memang negara ini diberikan kewajiban, diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan untuk wajib memelihara dan menjaga semua orang yang ada di rumah Indonesia. Nah, caranya kan negara juga tidak bisa mencari keuangannya sendiri, maka keuangan itu didapatkan dari berbagai aspek ya, termasuk salah satunya adalah pembayaran pajak dan lain-lain. Sudah hampir 2 tahun ini kita tahu ekonomi begitu jatuh, begitu terpuruk dengan adanya pandemi COVID-19, sehingga tentunya banyak sekali pajak-pajak yang tidak bisa masuk ke pemerintah kota ataupun kabupaten. Sehingga APBD tentu menjadi sangat berkurang di dalam rangka untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terlebih-lebih terhadap situasi yang tidak bisa disangka-sangka datang, termasuk COVID-19 ini. Oleh karena itulah, maka Pancasila itu ketika dirumuskan oleh para pendiri bangsa sudah diatur sedemikian rupa agar ada partisipasi antara pemerintah atau antara negara dan masyarakat untuk duduk bersama-sama dipandu hikmat dan kebijaksanaan di sila keempatnya itu sama-sama menanggulangi semua permasalahan yang ada di rumah Indonesia karena dengan kebersamaan inilah kita akan mampu untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, maka Soekarno ketika memberikan pidato dan disepakati oleh semua para founding fathers itu, teras daripada Pancasila itu gotong royong, kebersamaan gitu loh. Karena apa? Semuanya merasa bahwa kita semuanya adalah satu. Ciptaan Tuhan yang Maha Esa di setiap daerah yang berbeda, dengan agama, suku, adat yang berbeda. Tetapi kita adalah satu kesatuan di dalam rangka untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bagi semua manusia Indonesia, dimanapun kita berada. Oleh karena itu, ketika pemerintah ternyata dananya kurang, dan kemudian menyampaikan kepada publik secara jelas, kami butuh partisipasi Anda, butuh harta Anda.
Seperti zaman kemerdekaan dulu, semua orang yang kaya itu dimintain, tolong partisipasinya seperti apa. Ada yang punya emas dikirim, ada yang punya uang dikirim. Belikan apa? Belikan Soekarno pesawat sebagai seorang pimpinan atau sebagai seorang presiden Republik Indonesia. Ada beberapa anak-anak muda itu juga yang pergi kemudian mencuri mobil pertama yang dipakai oleh Soekarno sebagai mobil kepresidenan. Itu kan diambil dari seorang pimpinan perkereta apian pada saat itu, yang kebetulan supirnya adalah orang Jawa dari daerah Klaten. Kemudian anak-anak muda ini datang untuk mengambil mobilnya dan dibawa untuk dipakai oleh Soekarno. Jadi kebersamaan kita di dalam gotong royong ini sangat perlu. Sehingga kalau ditanya secara Pancasila apakah ini etis? Sangat etis. Ketika pemerintah bersama-sama dengan masyarakat yang mampu memberikan semua yang dimilikinya, materi, akalnya, kebaikan-kebaikannya, kekuatan-kekuatannya untuk bersama-sama membangun Indonesia lebih baik, terlebih-lebih dalam rangka untuk menanggulangi COVID-19. Jadi secara Pancasila ini etis dan boleh untuk dilakukan di daerah manapun di Indonesia, termasuk yang saat ini sudah dilakukan di Kota Semarang. Dengan cara apa? Saling menyumbang untuk kemudian berbagi satu dengan yang lain. Untuk apa? Untuk menanggulangi permasalahan yang timbul dari PPKM darurat. Salam Pancasila, salam penegakan hukum, selalu berbuat baik di rumah Indonesia. Melapangkan alunan